Shalom, kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan membahas tentang Jangan Pernah Menyerah. Ini memang satu lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh salah satu penyanyi rohani terkenal di Indonesia. Tekanan dalam hidup membuat orang kehilangan jati dirinya. Dari tekanan yang bertubi-tubi membuat orang menjadi putus asa. Orang yang putus asa itu tidak memiliki tujuan dalam hidupnya dan menganggap dirinya tidak berguna. Kalau hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, tidak menutup kemungkinan kalau orang tersebut akhirnya menyerah dan mengambil jalan pintas, yaitu melalui narkoba ataupun yang paling ekstrim, suicide. Tekanan atau masalah bisa menghambat kita mencapai tujuan. Pada tahun 1952, Florence Catwick berusaha berenang 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina. Setelah berenang 15 jam, kabut tebal mulai menghalangi pandangannya. Ia pun kehilangan arah dan menyerah. Ia sangat menyesal setelah mengetahui bahwa ia berhenti ketika tujuannya hanya tinggal 1,5 jam lagi. Tekanan itu bisa berupa kesulitan ekonomi, ancaman, jodoh, sakit penyakit, ketidakharmonisan rumah tangga, dan lain sebagainya. Tekanan yang menghimpit dapat membuat iman kita lumpuh dan tubuh tidak berdaya. Maka Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kalau iman kita menjadi lumpuh, maka yang terjadi adalah kita akan mengasihani diri secara negatif, seperti yang ada di Kisah Rasul 3 ayat 1-10. Ciri orang mengasih diri secara negatif atau salah. Yang pertama itu malas atau menyerah dengan keadaan. Menyerah dengan keadaan itu apa sih? Yaitu menutup potensi yang ada dalam dirinya. Atau bisa orang ngomong, ya sudahlah nasib, takdirnya kayak gini, ya sudah gak bisa diubah, meratapi nasib. Yang kedua apa? Ngasih diri secara salah itu mengandalkan manusia, seperti jadi Ayub 2 ayat 2a sampai 2b sampai 3. Orang yang memiliki iman yang lumpuh diibaratkan seperti seorang Kristen yang selalu ada di pelataran. Ia tidak masuk ruang Maha Kudus atau bahkan ruang Maha Kudus. Orang seperti ini pergi ke gereja tapi tidak pernah firman Tuhan menjadi rahmat dalam hidupnya. Bahkan tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan atau doa syafaat. Ini atau dilambangkan dengan ruang Maha Kudus. Karena ruang-ruang ini bakal dijelasin di program secara komprehensif, secara lebih lengkap. Tidak pernah mendapatkan suatu setiap kali
kalaupun beribadah tujuannya hanya untuk memuaskan dagingnya atau mencari jawaban atas segala persoalan hidupnya, atau ini biasa disebut apa, minta dinubuatkan. Ini menganggap masalah yang dihadapinya lebih besar sehingga ia tidak melihat bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari semua masalahnya. Maka itu di program The Minute yang lalu kan dikatakan kalau Tuhan itu harus lebih besar daripada masalah kita. Terus selalu minta dikasihani atau diperhatikan, itu tidak dewasa secara rohani ya, kalau misal sampai kayak gitu. Terus apa sih yang kita harus lakukan ketika iman kita mulai turun karena banyaknya masalah? Yang pertama itu mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini seperti yang dikatakan di program lain, yaitu Reflective Worship, bahwa ini bukan kita cuma bisa menanggung, tapi kita juga bisa menang dalam perkara itu. Terus yang kedua itu libatkan Tuhan dalam semua perencanaan, seperti di Yakobus 4 ayat 13 dan 17 ini yang mengatakan bahwa hidup kita itu seperti uap. Maka itu kita tuh nggak boleh langsung besok kita gini-gini, tapi jika Tuhan mengizinkan, jangan terlalu percaya diri kalau Tuhan kita itu pasti memberikan yang terbaik, memberikan apa yang kita mau. Tapi terkadang Tuhan lebih milih yang terbaik untuk kita itu gimana. Meskipun tidak menyenangkan itu ya sudah, itu yang terbaik buat kita. Yang terakhir yaitu lakukan yang Tuhan perintahkan untuk menjadi pelaku firman. Ini ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai ayat 8. Kalau kita melakukan hal yang di atas, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup kita dan kita bisa memuliakan nama-Nya. Seperti yang ada di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-9. Apa akibatnya kalau hidup kita tidak pernah menyerah? Yaitu hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang ada di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-10. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.